Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di Tech Corner Indonesia. Nah, Huawei itu baru saja memulai penjualan Huawei Watch Pit 3 di berbagai marketplace ya. Dan kita lihat sama-sama apakah ini worth it atau enggak untuk dibeli. Oke. Sekilas tentu kalau teman-teman lihat nih, desainnya tuh Apple Watch, mirip-mirip Apple Watch ya. Jadi orang mungkin kalau nggak tahu banget brandnya Huawei, ini pasti akan ngira Apple Watch yang kamu pakai ya. Kalau di compare, ini aku punya Apple Watch 1 ya. Itu bener-bener beda banget ya secara desain. Oke, jauh banget ya. Kalau ini memanjang, persegi panjang gitu ya. Nah, kalau yang Apple Watch Huawei Watch Pit 3 ini tuh pakai yang udah bentuknya kotak, agak kotak ya. Nih, jadi ultra slim design 1,82 inch AMOLED display, all around fitness management, dan ini baterainya sampai dengan 10 hari. Mantap. Nah, ini dijelasin di sini ya. Jadi Huawei Watch Pit 3 ini cocok untuk siapapun yang berbakat. Jadi nih kalau kita lihat desainnya, layar AMOLED, terus ini ada kayak buat ngatur itu ya biasanya nih. Kalau di Apple Watch tuh buat ngatur menu-menu ya. Oke. Nah, ini 1,82, desainnya ramping. Terus nih punya banyak fitur-fitur yang bagus, mulai dari ini melacak kalori, terus buku harian diet, kayaknya ini bakalan ngasih kayak notifikasi ya. Terus ada analisis gizi, lumayan lengkap. Terus ada juga nih saran olahraga cerdas yang cocok untuk Anda. Jadi fitur saran cerdas baru itu rekomendasi olahraga dan aktivitas untuk dicoba berdasarkan kebiasaan olahraga, konsumsi kalori, dan bahkan kondisi cuaca. Jadi ini akan jauh lebih bagus ya. Mungkin dia udah pakai AI jadi lebih bagus. Beda banget dengan yang ini nih. Ini bener-bener kayak masih manual banget ya. Oke. Jadi kita harus milih apa-apa gitu ya. Ini bener-bener kayak nggak ada interaksi lah gitu dengan pengguna. Maksudnya ini tuh bisa nge-track atau ngasih rekomendasi berdasarkan kebiasaan kita berolahraga. Terus ada GPS, menurutku sih GPS sama aja ya. Ini sistem GPS. Terus ada pelatihan fitness di pergelangan tangan kamu. Ini menurutku juga ada ya. Setauku di perangkatku ini juga ada ya. Terus apalagi ya fitur-fiturnya ya. Ini ada ya ringkasan olahraga. Kita udah ngapain aja nih. Sebenarnya itu bisa diatur di face yang kita gunakan ya, watch face-nya. Terus nah kayak gini nih. Jadi ada tampilan-tampilannya. Sebenarnya sama aja ya. Ini kalau aku perhatiin nih mirip-mirip. Oke. Nah, terus ini tidur nyenyak setiap malam. Kalau yang aku baca nih sudah ada pembaruan ya untuk mengukur durasi tidur kita. Ada softwarenya, maksudku pembaruan ya dari Watchpit sebelumnya. Tapi di Watchpit 1 sebenarnya juga sudah ada nih kayak sleep ini. Oke. Ini ada pengukurannya nih, aku tadi tidur siang. Terus biasanya nanti ada analisanya ya. Biasanya itu di Huawei Health-nya ya, aplikasi bawaan atau punya Huawei gitu ya, yang bakalan ngasih analisa kualitas tidur kita ini udah cukup apa enggak dengan kondisi kita gitu ya. Terus ada ini nih heart rate, ada SpO2 juga, seingatku ada ya, SpO2 itu ada. Oke. Ini ada heart rate, SpO2 juga. Terus ini ada khusus buat wanita ya, perempuan nih.
untuk menstruasi. Terus ternyata nih ada catatan kesehatan untuk keluarga. Oh, lebih rame ya. Mungkin nih karena udah pakai Harmony OS ya. Kalau ini kan masih nggak pakai Harmony OS ya, belum ya. Oke, nah ini daya tahan baterainya. Beberapa item juga nih bisa yang baru ya. Ini panggilan Bluetooth. Lalu juga ada pengingat instan. Sebenarnya ini ada juga ya kalau misalnya kita duduk terlalu lama, misalnya 30 menit, ini bakalan aktif lalu kita harus disaranin untuk bergerak. Pemutar lagu sama di sini juga bisa ya. Tapi kalau ini menurutku adalah kalau di sini ini kita bisa tambahin lagu ya. Beda dengan Watchpit 1 yang cuman bisa memutar. Ambil gambar dengan remote shutter di sini juga udah bisa ya. Kalau nggak salah nih aku cek nih remote shutter ada. Pemutar musik ini harus terhubung ya setauku dengan device. Nah ini catatan harian. Oke. Terus ada banyak lah ya perubahannya, cukup banyak. Cuman ya sebenarnya secara fungsi utama itu nggak terlalu banyak. Maksudku masih ya fitur-fitur yang utama tuh sebenarnya juga bisa diperoleh dari ini ya Huawei Pitch 1 atau mungkin juga Huawei Pitch 2 ya, termasuk Pitch SE. Tapi ya kalau memang pengen banget sekali lagi dapat desain atau tes tes Apple Watch nih cocok banget nih dibeli karena warnanya juga cocok. Ada abu, ada putih, hijau, merah muda dan juga hitam. Oke. Ini sensor-sensornya, ada sensor detak jantung, cahaya, terus port pengisian magnetis. Ini mirip kayak gini ya kalau nggak salah chargernya. Dan ini sebenarnya PR banget menurutku sih, Huawei itu harus benerin chargernya ini karena ini setelah cukup lama aku pakai ini udah mulai susah untuk terhubung gitu ya. Jadi benar-benar harus pas banget nih baru bisa ngecas. Oke. Ada nih rotating crown-nya ya yang di tombol sini nih. Kalau yang di Watchpit 1 kan cuman kayak tombol biasa gini ya. Gini. Kalau yang di sekarang kan ada crown yang bisa diputar untuk gerakin kayak gini. Jadi lebih cakep ya. Oke, apalagi? Ya itulah. Ini kita ulang ya. Jadi kalau aku sih suka lihat. Nih, tuh cakep. Aku penasaran sih sebenarnya crown-nya ini sistem kerjanya gimana ya? Wait. Oh ini. Jadi crown ini tuh oh ini fungsinya nih. Jadi rotating crown yang terbuat dari logam itu untuk memperbesar atau memperkecil layar utama aplikasi Anda. Jadi geser ke atas atau ke bawah pada daftar aplikasi Anda. Oh ya, mirip kayak Apple Watch ya. Jadi kalau kita putar nih nanti aplikasinya tuh akan membesar, makin kecil tuh akan ada kayak icon kayak gitu ya. Ini emang harus beli nih baru tahu rasanya gitu. Tetapi ya sekali lagi menurutku sih kalau memang kalian butuhnya nggak terlalu banyak ya, katakan cuman butuh kayak ini buat tracking olahraga. Oke. Heart rate, SpO2, terus juga untuk tidur, stres dan lain-lain. Sebenarnya seri-seri lama tuh masih bagus ya. Jadi nggak terlalu perlu lah beli Watchpit 3 ini. Tapi kalau memang pengen yang ya fitur-fitur barunya yang ya juga ada beberapa tadi, nggak apa-apa sih beli Watchpit 3 ini ya. Ya cuman ya kita tahu harganya juga cukup mahal ya dibanding dengan yang Watchpit 1 ataupun Watchpit 2 dan juga Watchpit SE. Kalau Watchpit 1 nih sekarang ya di kisaran 500-an ya, secondnya karena udah nggak ada lagi.
Watchpad 2 itu mungkin sekitar 1 jutaan. Watchpad SE itu di 900 ya kalau nggak salah. Nah kalau Watchpad 3 ini di 1,9 kalau nggak salah, tadi aku lihat sekilas. Dan kalau beli sekarang tuh katanya dapat AirPod gitu ya. So itu teman-teman ya reviewnya. Aku nanti kalau bisa ambil, aku rencana mau ngambil, dan aku bakalan bandingin lah ya dengan Watchpad 1 ini. Oke, thank you, have a nice day.